Oke, halo semuanya teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Editing, dan di sebelah saya sudah ada teman saya, siapa? Mutia. Gak usah grogi gitu dong, biasa aja. Kenapa terpesona dengan wajah tampan saya? Tapi Mutia dari mana? Dari Indonesia, dari Iya, Jakarta. dari Jakarta. Di sini ngapain? Kerja Kerja di mana? di salah satu restoran Italia yang ada di sini. Oh iya, jadi Mutia salah satu teman baru saya di Cluj Napoca. Dia kerja di sini dari bulan apa? Bulan Maret, tanggal sekitar 20-an gitu. Visanya bisa kerja berarti. Iya, bisa kerja. Berarti udah habis kan? Belum 1 tahun sih visanya. Kemarin pas ke imigrasi tuh kayak lihat expirednya 1 tahun. Kerja di restoran apa? Boleh disebutin nggak? Ada. Kalau kalian pintar, kalian googling nih Italian restoran di Cluj Napoca, itu langsung kebuka nama Oh itu saya. satu-satunya. Nggak satu-satunya, tapi pasti akan kebuka itu karena itu famous banget. Di situ sebagai Sebagai pastry chef. Jadi yang chef. megang buat bikin dessert gitu. dessert, gurun pasir, padang pasir. Kan Ikan iya. lah. Itu kan tuh padang pasir. Tidak, tapi kan ini sweet buat Oh bikin sweet, sweet. kayak aku dong. Berarti di sini pas COVID dong, pas sudah pandemi. Udah, Itu jadi gimana tuh? aku datang langsung 2 hari tuh jeder lockdown. Tapi sebelumnya udah kayaknya. Udah, tapi masih yang kayak PSBB gitu masih sebelumnya. Jadi pas dua hari setelah sampai itu benar-benar tidak bisa kemana-mana. Aku bahkan diantar jemput sama bos aku buat kerja. Tiap hari. Iya, naik mobil kan, apartemenku jauh yang pertama tuh dapet Selama berapa minggu, berapa bulan tuh? 3 bulan gitu. 3 bulan. Iya. Enak dong. Enak Punya apaan? supir pribadi. Pusing tahu kerjanya nggak jelas. Ya cuma supir pribadi kan enak. Antar Iya. jemput. Tapi kerjanya ya gitu, nggak jelas. Kerjaannya tiap hari berarti. Tiap hari, terus kayak jarang off day kayak gitu. Karena Gak ada libur. nggak ada. Pas 3 bulan awal tuh paling libur 2 minggu sekali. Minggu gak libur. Mana ada Serius? minggu libur, iya. Aduh, berat banget nih kayaknya. Terus sekarang udah libur. Udah ada libur. Sekarang seminggu sekali. Cuma ini gara-gara COVID-nya kayak gini lagi, kan kita kayak PSBB lagi gitu kan dari kemarin. Gue kemarin sempat kerja 1 bulan, nggak libur sama sekali. Sebulan full? Sebulan full sampai akhirnya gue, Serius? iya sampai akhirnya gue kayak komplain gitu, kan capek lah anjir. Akhirnya kita kayak bikin kesepakatan gitu, udah setelah 1 bulan di switch. Teman gue sekarang lagi kerja. Gue udah mau 2 minggu nih. Tapi di kontrak kerjanya gimana loh? Di kontrak Pas kerja awal tuh dulu. harusnya ya, harusnya tuh di kontrak kerja itu 1 minggu dapat 2 off. Kayak weekend gitu kan, Sabtu Minggu. Enggak. Oh. Enggak, iya maksudnya. 1 minggu, dalam 1 minggu ada 2 hari off. Iya, 2 hari off. Tapi ternyata ketika sampai sini mereka tuh punya sistem 48/6, jadi 48 jam selama 6 hari. Atau kalau yang mau libur 1 minggu tuh sistem yang 2 hari kerja 2 hari libur gitu. Tapi 1 harinya harus full sekitar 14-16 jam. Teman-teman gue yang lain kayak gitu. Cuma bagian section gue aja. Kerja rodi. Banget. Romus. Banget guys. Enggak capek emang. Apakah muka saya terlihat tidak lelah? Enggak. Capek lah. Kok capek? Kan saya nggak tahu kalau kalau wajahnya terlihat lelah enggak gitu. Capek cuy. Berarti per jamnya berapa, per harinya berapa jam? Kalau jadi gini, kalau di restoran gue tuh karena section gue tuh orang-orangnya yang maunya libur seminggu sehari aja. Jadi ya 8 jam. 8 jam per hari. Normal dong. Tapi Harusnya, kalau itu itu harusnya. harusnya 8 jam. Tapi jadi nah liciknya tuh gini, temen gue tuh masuk pagi sampai siang udah 8 jam, dia pulang. Terus kan ada gue gantiin. Nah, terus habis itu gue in charge, rame dan sebagainya. Itu kadang nggak bisa 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam sometimes. Oh berarti kan sistem kerjanya shift-shiftan gitu. Iya. Terus lo kebagian yang shift setelah teman Selalu lo gitu. siang karena mereka rumahnya jauh jadi nggak bisa.
Kenapa nggak diganti? Pindah shift gitu. Lu mintain shift Mereka utama. nggak mau. Jadi tuh temen gue ini suami istri, yang suaminya megang bakery, I istrinya see. partner gue di pastry. Pantesan kalau kayak gitu. Tapi betah nggak di rumahnya di Cluj? Betah banget sih, dibilang betah mah betah banget, cuma Meskipun nggak adanya lockdown kayak gini ya. iya, soalnya ada kalian-kalian rame. Asik. Cuma ya gitu sih, Kenapa? untuk kayak masalah kontrak kerja ada beberapa hal yang menyimpang, cuma gue masih bisa ya Protes toleransi lah. Gue gak bisa protes Kenapa? orangnya. Kenapa? Protes dong, demo. Enggak sih, enggak gimana, kayak ya udahlah, lebih ke ya udahlah, terus sekarang lebih baik bersyukur aja sih. Masih kerja. Kalau ya udah terus ya pasti dijajah. Iya sih, coba ya udah deh gitu buat Protes batu dong. loncatan awal mah ya. Tapi emang awal mulanya emang kenapa mau ke sini ke rumahnya gitu? Apa kepikiran emang? Sebenarnya tuh maunya ya kerja di Eropa. Ya maunya ya kita pasti negara yang gitulah, ngerti kan, kayak macam Belanda, Prancis. Eropa Cuma Barat kan maksudnya. iya, cuma kan susah kalau ke sana, biasanya dia syaratnya harus punya sertifikat bahasa level berapa gitu. Nah, kebetulan Romania ini nggak butuh sertifikat bahasa, dia cuma bahasa Inggris. Terus waktu itu ada interviewnya gitu langsung di Jakarta. Itu dari Agensi Romanianya datang. Terus ya udah, kita interview, taruh kayak portofolio, terus diwawancara, tes knowledge kayak gitu. Ya udah, itu terus kayak apa aja tuh? Interview kayak gitu. Tes gua- tulis gitu nggak? enggak, cuma agensinya tuh ngerti banget sama pastry. So gue kaget banget pas waktu itu gue interview. Gue pikirin kayak dia nggak terlalu ngerti gitu kan, kayak biasa aja. Berarti emang agensinya khusus di pastry gitu atau emang Dia memang general? dia general, penyalur untuk hospitality, construction kayak gitu. Oh, tapi mungkin Iya, dia kebetulan lebih spesial iya ke dia ngerti banget sih itu masalah-masalah. dulu gitu. Gue setengah jam waktu itu tes knowledge gitu. Interview. Iya, interview. Yang lain cuma 5 menit, 10 menit, gue setengah jam. Benar-benar dilihat banget gitu. Terus udah nih besokannya dikabarin lolos. Terus ada satu lagi interview sama pihak sini, pihak restoran Sama, gue ya. nya. Tapi nggak terlalu gimana sih, cuma sebentar doang. Cuma paling 10 menitan. Terus keterima, diurus proses-prosesnya, dan tuh lama. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan untuk ngurus proses kerja, visa kerja ke sini. Berarti sebelum itu, oh iya pantesan lo DM gue dulu ya. Iya, gue nge-DM lu dari kapan tuh? Lama banget kan, gak dari. Oh nggak berangkat nih orang. Iya, karena belum jadi. Oh. Yang sebenarnya tuh semakin cepat employer lo ngurusin, lo akan semakin cepat berangkat sih. Cuma gara-gara Itu kira-kira kenapa sampai lama gitu? Visanya atau enggak. prosedurnya? Jadi atau apa? sebelum ke proses pengurusan visa tuh employer kan bikin kayak surat gitu. Agreement gitu. Iya, agreement segala macem untuk ke imigrasi sini. Dan akhirnya gue tahu sih orang-orang itu kan ngaret-ngaret ya. Terutama di restoran gue tuh orang ngaret-ngaret gitu. Gak Jadi jauh beda lah dengan kita ya. malah lebih parah sih menurut gue. Jadi ini kan sesuatu hal yang mendesak, mereka butuhkan waktu itu. Cuma mereka ngurusnya lama. Jadi Mungkin ya, bukan karena itu ya. Setauku mungkin karena birokrasi juga sih. iya bisa Birokrasi jadi sini emang menurutku pribadi yang sudah beberapa tahun di sini, birokrasi ini menurutku lebih parah dari Indonesia. Birokrasinya ya dalam tanda kutip. Kalau Indonesia kan apalagi di era sekarang udah digital, terus apa-apa online, menurutku lebih gampang. Di sini malah enggak. Jadi aku pernah tuh dulu ngurus apa gitu, asuransi atau apa gitu juga lama banget prosesnya, yang kayaknya di Indonesia tuh bisa sehari 2 hari, di sini sampai seminggu 2 minggu. memang makanya itu. Dan ditambah pandemi. Pandemi, dan lo tau gak dari berapa puluh orang yang lolos itu yang berangkat akhirnya cuma gue Satu ya. Harusnya ada sekitar mungkin 20, 30, 40 orang yang cuma berangkat. iya, mereka tuh rata-rata di Bukares dapat. Yang di Cluj gue doang. Itu pada cancel jadinya. Kenapa? Katanya sih pandemi, kan mereka dapat hotel kan.
Terus ada sih kemarin juga yang bulan Agustus 2 orang diberangkatin akhirnya. Cuma dia bukan di Bukares, dia diurus di Cani. Itu dia untungnya masih beroperasi sampai sekarang hotel. Cuma banyak banget temen gue yang akhirnya kayak gagal. Dan gue tuh kayak yang hoki banget. Benar-benar gue berangkat, besokannya Indonesia lockdown. Di sini juga beberapa hari kemudian lockdown. Iya kan Indonesia agak telat kan ya ininya. Itu benar-benar yang gue berangkat, besokannya udah bandara close. Malah waktu pas gue lagi ngurus-ngurus itu, gue kan bareng sama temen gue, tapi dia ada temen gue yang mau berangkat ke Arab, ke daerah Arab? apa ya? Arab apa Arab? Arab. Oh Arab. Arab cuy. Di ini apa ya? Kuwait gitu atau Kuwait, apa? Lupa. Dia udah mau berangkat, harusnya sama, naik pesawatnya di tanggal yang sama, tapi Di bidang yang sama. enggak, dia di konstruksi deh kayaknya. Di pabrik gitu mungkin, nggak tahu. Tapi gue berangkat, terus dia itu gagal berangkat. Karena Tiketnya nggak tahu, tiba-tiba tiketnya nggak bisa. hangus kayaknya. Terus Lockdown itu udah kan. keburu lockdown. Jadi gue kayak hoki. Iya sih. Karena pas itu juga aku juga karena tiket hangus. Karena juga mau berangkat Erasmus juga. Oh yang itu ya, ke Greek ya? Hangus. Itu berarti beli sendiri dong? Beli sendiri. Wow, nyesek. Visa habis, visa hangus, tiket hangus. Visanya apa Schengen? Kayaknya. Ya tapi mau gimana lagi lockdown. Kadang kita tidak bisa. Emang berarti dibatalin dong program Erasmus yang? Di cancel. Oh, di cancel. Nggak di hold dulu gitu. Nggak bisa. Ya kok kebetulan aku ini apa? Daftar lagi yang buat second semester ini. Nanti kalau yang itu udah gak cancel, nggak bisa. Sebenarnya kalau mau maksain sih bisa. Tapi juga kan apa ya? Gak optimal lah juga kan, kegiatan belajar ngajar juga online juga. Jadi Iya sih ya. sama aja. Tapi sayang banget itu, ya ampun, tiket ke Greek. Udah itu habis udah bolak-balik. Terus ngurusnya juga ribet juga, ngurus visanya. Iya, harus ke Bukares dulu kan. Habis di duit, habis di tenaga. Tapi ya mau gimana lagi, nasibnya udah gitu, mungkin itu yang Iya, terbaik. apalagi lu milih Greek gitu ya, waktu pada saat itu kan paling termasuk yang tinggi banget tuh COVID. Oh iya, kita lagi ngerujakan habis makan-makan. Nih guys, kita habis bikin rujak. Enggak deh, mau Ocha yang bikin. Terus aku bikin risol, tapi gosong. Terus. Nah, kan banyak nih yang nanya, Kak, apa di Romania itu bisa, sorry to say ya, Pak, tapi mereka nyebutnya TKI gitu, apa kalau yang kerja di sini atau di sekarang disebutnya apa sih? Pekerja PMI gitu, pekerja migran Iya, Indonesia. pekerja migran Indonesia. Itu gimana caranya? Aku nggak tahu soal itu. Caranya? Aku di sini kan tadi. Caranya tuh bisa ada beberapa cara sebenarnya kalau kalian mau kerja di luar negeri. Satu, bisa pakai agensi. Dua, bisa googling, cari-cari sendiri. Berangkat sendiri berarti kalau nggak pakai agensi. Cuma itu susah sih. Kalau mau ke Eropa itu satu banding dan berapa ribu kemungkinan. Berisiko gitu. kan. Dan berisiko juga. Lebih baik pakai agensi sih kalau mau paling aman, karena kalian jadi punya tembok yang melindungi kalau ada apa-apa. Berarti agensinya nanti ngurusin apa aja? Ngurusin semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau aku dulu kayak aku transfer nih kayak sertifikat, lisensi, terus yang penting-penting gitu kayak scan-scanan, dokumen-dokumen ijazah, akte, kartu. Dulu nyarinya gimana? Online juga? Enggak, dulu kan yang gara-gara walk in interview di Jakarta itu, yang agensinya datang. Itu kayak job street gitu, kayak apa? Kayak buka stand gitu atau gimana? Dia tuh waktu itu aku nemu postnya itu di Facebook kalau nggak salah deh. Dia buka event gitu ya? Terus ada kayak ini ada kayak walk in interview, dan pas lihat posisinya ada untuk pastry chef. Udah coba. Itu mahal nggak sih? Tapi worth it? Ya worth it lah untuk
dengan pengalaman Iya, yang dengan mungkin pengalaman yang nggak dapatin akan, di Indonesia dan gitu. susah juga di kerja ke Eropa kan susah kalau nggak pakai agensi kan. Memang siapapun mahal. Biaya prosesnya hampir sekitar 20 juta. 20 juta, 30 juta gitu. Lumayan tuh. Beli Tapi- cendol sekolah. Bukan sekolah lagi, Oh, Dik. bukan. Jadi laut. Enggak lah, kalau laut kayaknya kegedean. Ya memang sih. 20. Ya, Memang. lumayan sih. Tapi banyak yang nggak tahu kriterianya apa aja biasanya yang bisa lolos gitu. Biasanya Terus milih agensinya kita bisa milih sendiri atau emang tergantung agensinya yang dibutuhkan ya di yang job desk-nya apa Nah, atau gimana? dia biasanya kalau tergantung ya, kalau misalkan ketika negara itu membutuhkan, dia akan bilang gitu. Kayak kemarin kan yang agensi Oh berarti Roman- sesuai kebutuhan negara berarti ya? sesuai kebutuhannya dia. Dia waktu itu buka posisi untuk FB sama chef, dah gitu, sama housekeeping. Udah itu doang gitu. Jadi yang lain-lain nggak buka posisi. Nah terus dia pun juga buka di buat konstruksi, tapi nggak di tempat itu. Interviewnya di tempat yang berbeda. Tapi satu agensi. Satu agensi. Berarti ini dong apa? Ada syarat minimal ijazah. Ada SMA umurnya pun atau- umurnya pun waktu itu sebenarnya kayaknya mereka butuh 24 deh minimal. Tapi gak tau gue dapet. Sebenarnya butuhnya 24 kalau nggak salah. Dan Ada batas umur ada minimal. 24, maksimal tuh 30-an. Lupa. Tergantung butuhnya. Dan waktu itu juga apa ya, syarat-syaratnya tuh sebenarnya kalau buat di bidangku gitu minimal D3 waktu itu. Minimal D3 tiga. yang- Dan kamu lulusan D3? Aku D3 pastry kan. Fresh graduate? Enggak. Enggak, aku udah sempet kerja Berapa tahun? ya setahun. Terus Dia- juga ada pernah pengalaman kerja di hotel juga kan. Di hotel? Jadi ya waktu itu dia yang paling lihat portofolio sih sebenarnya. Ijazah sebenarnya ya itu nilai plus doang. Formalitas ya? Iya kan, kayak oh dia D3 terus univnya dari ini gitu udah. Tapi dia lebih lihat ke portofolio, apa aja yang udah pernah kita bikin, skill kita tuh apa aja kayak gitu. Di hotel di bagian ini juga? Pastry, gue Pastry anak juga. pastry dari dulu, kerja gue bikin kue dong. Kue tart dong. Enak dong kalau ulang tahun bikin sendiri kue tartnya. Enggak, gue kan gue gak bikin kue, gue udah enak gue makan gitu. Mak, lu jangan ketawa, Pak. Ini gak diedit nih, Mak. Dia bikin gue ketawa. Di belakang layar ini Iya. ada orang. Nanti ada di sini sama spa terapis di sini, cantik, mantap. First impression ke Rumania sama Klus teh gimana dulu pas pertama kali sini? Gue sebenarnya udah banyak nanya kan, kayak ke lo, DM ke Dea, kembali dia yang tinggal di sini. Terus kayak mereka, kalian tuh jawab sama pasti, kayak beda kok di Cluj orangnya lebih baik daripada di yang kota-kota gede sebelah sana tuh. Gue agak sebenarnya kayak masa sih gitu. Terus gue datang kan, gue transit dulu kan di Bukares tuh 6 jam. Asli adik gitu. Pengalaman terburuk dalam hidup gue. Gue tuh ketinggalan pesawat gara-gara imigrasinya bikin gue ribet. Gue kesel banget. Gue udah bilang kan kayak Ketinggalan pesawat dari sana? iya, ke Bukares kesini kan gue Dari naik Bukares pesawat kesini. kan, naik Tarom. Gue ketinggalan nih, gue lagi buru-buru, dan emang agensi gue dablek sih, dia bikin jadwal yang gue nyampe pesawatnya sejam lagi berangkat gitu. Ya kan itu lagi covid ya, gue harus ngisi data, ngisi segala macem, terus dia meriksain segala macem. Ih, gue kesel banget itu. Akhirnya gue nelfon agensi gue, terus dia beliin tiket lagi, cuma 6 jam lagi gue nunggu aja, nggak ada yang buka kan waktu itu. Lagi covidnya. Jam berapa tuh? Dari siang sampai malam. Itu benar-benar udah gitu orang-orangnya ngeselin banget sih emang di sana gue. Aduh, gak banget, ganteng sih ganteng gitu, cantik sih cantik, tapi kayak gue kesel banget gitu. Pengalaman apa? Iya, kayak setiap orang imigrasi nih, dia bilang, oh iya tunggu 15 menit. Gue nunggu udah setengah jam, gue tanya kan baik-baik. Nungguin apa tuh? Itu yang dia bilang, dia lagi meriksa data-data gue, diambil semua tuh kertas-kertas gue. Harga resnya tuh
Imigrasi. lama. Terus gue berkali-kali dia bilang bisa sabar nggak lah, ngapa jadi gue yang sabar nih, kata gue. Lu yang bilang 15 menit kan gue kesel banget gitu. Mestinya bilang 15 menit ya, mulai dari sekarang. Oke. udah kayak uang kaget. Dimulai dari sekarang. Iya dong. Kalau gitu, kalau aku dulu gitu. Pas jadi kasir gitu. 2 segundo. Oke, 1, 2 gitu. Udah habis gitu waktunya. Habis gitu. Maaf. Gitu. Tapi benar kayak itu, gue kalau disuruh ke Bukares lagi tuh, kalau nggak bawa temen nggak mau deh gue. Ngelihat orang-orangnya begitu. Cuma pas nyampe Cluj gue kaget banget. Kenapa? Baik banget orang sini. Kok gitu? Ih bener deh, benar-benar dari A sampai Z gue diurusin sama mereka. Biarpun ngaret sih, itu kayaknya emang udah culture orang sini. Suka ngaret, tapi baik banget. Helpful lah ya. Iya, parah. Semua diperhatiin banget di sini. Iya sih. Dulu aku juga pas pertama kali nanteng koper gitu ke fakultas, malah salah satu dosen sastra Prancis kalau nggak salah, yang bantuin aku nenteng koper masuk ke fakultas. Where are you from gitu. Kirain student kan. Ternyata profesor juga. Kenapa mukanya kayak sepantaran sama lu gitu? Enggak sih. Bilang ya buat diurusin, diantarin ya, nanti kamu daftar di sini gini ya, nanti kamu sini ngurus ini gini. Oh gitu. Iya sih. Terus apa lagi yang mau ditanyain, apa lagi yang mau di-share? Itu sih paling. Selama lockdown gimana? Lockdown yang 3 bulan kemarin itu gue tetap masuk kerja, tapi gue benar-benar kayak orang kebingungan awal-awal tuh, job task gue apa, produkannya apa, karena temen gue kan nggak ada kan, dan eksekutif chef gue nggak ngerti sama sekali pastry yang tuh, dia nggak ngerti. Dia cuma kayak kadang jadi mau terserah lu, dia bikin apa aja. Jadi gue kayak, mereka bilang kayak udah, terus gue bingung kayak gue ngapain di sini gitu. Dia kan cuma bisa delivery kan yang pas waktu lockdown itu. Terus gue kayak apa yang harus gue jual, apa harus gue bikin. Lah emang gak dibilangin sama bosmu kamu harus bikin ini? Enggak benar-benar dia kayak udah Mutia di sini ini aja, beradaptasi aja dulu, kayak latihan apa kata gue, Latihan masak. gak jelas gitu. Mereka tuh kalau ngasih instruksi tuh gak jelas banget awalnya. Terus sampai baru pas mulai summer mulai buka kan, teman gue balik, udah dari itu baru mulai buka. Sebelumnya tutup emang. Tutup kan, cuma delivery doang, nggak boleh sama sekali. Dia tuh nggak jelas banget deh awal-awal tuh. Berarti buka mulai bulan? Mulai operasi yang benar-benar rame tuh Juni, Juli tuh udah gila. Pas summer itu ya. Summer itu juga baru teras doang. Sampai kan boleh ke dalam, rame tuh luar dalam. Kemarin tutup lagi. Kemarin kapan? Pas kemarin ini. Yang semenjak kebijakan itu PSBB ya. yang stare de urgenta itu udah nggak boleh lagi makan dalam, karena kebetulan di kota ini katanya kan tinggi. Iya. Jadi itu salah satu kota yang case COVID-nya tertinggi di rumah nih. Iya betul. Dan impact-nya ke orang-orang seperti saya. Kamu juga sih. Kami semua. Iya, ke semua sama emak-emakku. Terus ini, itu ngaruh nggak sih ke gaji? Ngaruh. Ke jam kerja? Ngaruh. Makanya gue bilang gue kemarin kerja sebulan nggak ada off. Karena dia nggak bisa, jadi nggak boleh ada aturan kayak nggak boleh banyak-banyak orang yang masuk gitu. Kita juga masuk banyak-banyak orang kayak biasa, mau kerja apa orang lagi kayak gini. Maksudnya protokol social distancing itu diterapkan juga di dalam restoran. Diterapkan banget, pakai masker juga. Terus ke gaji ngaruh juga? Dikurangin juga? Atau gimana? Kalau gue terhitungnya kayaknya gaji bulan November ini bakal yang bayar pemerintah. Jadi di Romania ini ketika lagi kayak gini, dia katanya sih pemerintah yang bayar. Kemarin soalnya yang lockdown 3 bulan itu teman-teman gue pada bilang tenang aja kita dibayar kok, kita 75% sama pemerintah. Tapi enak dong. Nggak tahu deh, gue gak ngarep sih, gue udah kayak pusing. Tahu gitu aku nggak resign dulu tuh.
Jadi meskipun nggak kerja dibayar. Kamu kan tapi bakal masuk terus, namanya kerja kayak gitu mah Oh, udah iya sih. pasti masuk. Aduh. Iya ya. Terus pas kesini shock culture ya ngerasain? Biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja. Karena aku nggak ketemu siapa-siapa di pas Oh iya kesini juga kan sih, pas lockdown lockdown, juga sih. terus Pas sendirian, pandemi juga apart sih. aku jauh diantar jemput. Kerjanya cuma gitu-gitu doang. Kangen masakan Indonesia nggak? Kangen cuma ya kan bisa masak sendiri. Biarpun bahan-bahannya Iya sih, gue paling Kan udah kesel chef, kan? semenjak kesini ayam sih. Ayam tuh menurut gue rasanya nggak enak. Emang ya? Lu nggak ngerasain anjir gitu loh. Vegetarian. Oh iya iya, lu kan vegan. Yang Aduh, ngerasain lupa. itu yang namanya ayam dan teman-temannya. Jadi ayam yang lain. Ayam kampus. Bukan. Ayam sorry. Emang iya, emang beda rasanya. Beda. Kenapa emang? Nggak tahu kan, dan gue juga beberapa temen gue bilang kayak emang kualitas ayam dan daging di Romania tuh nggak bagus gitu. Ya, Mungkin mati kecuali kali. daging babi, ya kan kirain kali. Nah, emang mati. Apa hidup mah dicop. Aduh aduh, ini ngomongin apa sih ini orang? Apa lagi ya? Tapi masakan Indonesia yang paling lu kangenin apa? Apa coba? Gue satu yang paling gue selalu terbawa mimpi tuh ada di Bandung, namanya bebek Omaris. Itu apa? Lalapan apa? Bebek goreng namanya juga Oh, bebek bebek goreng. Omaris. Lalapan mah ya Allah, gue bilang bebek dia bilang lalapan. Enggak, beda. Kalau orang Jawa Timuran tuh bilangnya kayak gitu, lalapan. Bebek, lalapan. Ayam goreng, tempe menyet gitu. Ya, Bebek kayak- betutu. Dia tapi orang Madura loh yang punya. Oh, Kalau ya? nggak salah yang punya itu orang Jawa Timur gitu. Hebat ya. Enak banget, sumpah itu kan gue pengen lagi. Emang bikin nggak bisa tuh? Nggak bisa, emang sini ada bebek di mana? Ya ada itu. Gue Ada bebek sering di sini. tapi di resto gue punya daging bebek sih kadang-kadang. Cuma Ada ya, bebek. tapi emang dijual di supermarket Nggak jarang. ada. Jarang tahu. Ada tuh, ada kan? Gue jarang lihat Di belakang. Koplan kali. Tuh kan ada. Gue jarang lihat, gue lihatnya ayam mulu atau nggak Apa udah babi. nama bahasa rumahnya bebek? Duck ya, buat duck bahasa Inggris apa ya? Jadi ntar mau Ocha ya mas. Greta. Ya ada Mau pokoknya. Ocha ya mas. Bebek Sinjai pernah nyobain nggak? Bebek Sinjai Madura. Pernah. Pernah. Terus ngerasain salju pertama udah. Waktu itu dapetnya second winter. Ya, sebenarnya itu bukan second winter, itu salju yang turun di saat spring. Iya, di bulan Maret itu. Bulan Maret. Itu Itu sehari salju. sebelumnya gue habis foto-foto loh ke Cetatuya. Oh gitu. Iya, besok kan gue buka pintu lah. Salju kata gue. Terus gimana itu? Itu kayak orang-orang kampung kan gak pernah lihat salju kan. Weh, apaan nih itu gue mesti. Pegang-pegang gitu. Iya, hari 1-2 masih kayak ih salju keren. Hari-hari besoknya kesel kan kayak jalannya susah kan jeblos-jeblos mulu gitu. Di sini sampai berapa tahun? Mut. Kontrak sih 2 tahun sih. Sampai 2022. Habis itu mau dihabisin kontraknya. Atau gimana? Ini nih ya pasti ditonton nih sama si itu nih Dik. Sama siapa? Sama Oh, kita saya. Lagi bayar ya. kontrak ya habisin sih. Kayaknya nggak bisa soalnya. Gue juga nggak yakin sih nih gue kalau Emang kalau ini ada penalti nggak kayak di Indonesia gitu? nggak ada sih sebenarnya, nggak ada di peraturannya, nggak ada kayak gitu. Cuma ya gue memakai hati nurani aja sih, attitude kan masa Nah, gak diselesain kontrak. Terus juga mereka udah baik banget gitu, apa-apa gue istilahnya Iya. difasilitasin. oh ya yang didapat dari pas apa? Pas ngajuin pas kerja di sini itu melalui agensi dapat akomodasi gratis. Apanya? Akomodasi gratis. Akomodasi, terus Transport. Transport nggak bayar sendiri. transport waktu itu sempat Pesawat. dikasih. Oh iya, transport ke sini ya. Cuma pas di sini kan Di sininya. di maksudnya. sininya di apartemen yang lama kan jauh. Hmm. Itu sempat dikasih kartu bis buat 1 bulan, terus bulan berikutnya gue beli sendiri. Enggak, terus pesawat bayar sendiri berarti.
Enggak dibayarin. Bayarin juga. Dibayarin. Jadi Terus nulis saksi nih. Enak semua dong. dibayarin. Terus ini si makan juga sebenarnya dapat. Cuma gue males aja minta ya. Karena di sini sistem makan, nah ini nih sistem makan di sini tuh kalau di restoran, jadi dia nggak nyediain makanan buat staff. Lu kalau lapar lu minta. Sementara gue orangnya males banget minta. Minta maksudnya? Kayak misalkan Mbak, makan mak. iya kayak bilang ke temen lu aja kayak sibuk nggak, mau makan dong gitu. Dan gue masih culture gue masih Asia yang Terus dia malu-malu bikinin kucing. gitu atau gimana? Bikinin kayak oh ya tunggu ya. Sebenarnya dibikinin, cuma kadang kan waktu pas summer kemarin sibuk banget tuh. Gue suka kasihan aja ngeliatnya gitu pada hebring. Makanya gue jarang minta makan. Gue paling kalau temen gue nawarin baru gue oh ya. Ngerasain makanan sini suka. Pokoknya nggak, udah deh Indonesia udah paling enak deh makanannya. Makanan sini aduh ya ampun, nggak ada enak-enak sama sekali. Makanan sini paling enak apa? Ciorba de burta itu kesukaan gue. Gak tahu sih. Itu kayak sup babat tapi creamy. Soto babat ya. Gak soto babat juga. Sup babat sama soto babat apa beda? Iya ya kayak gitu. Tapi bumbunya ya creamy. Enak gitu. I see. Terus apa lagi? Makanya bikin skrip orang teh kalau mau bikin YouTube dia nih. Jalan saja. Saya tidak tahu. Ini jujur loh Mana semua yang dijawab apa? jujur guys. Ya udah deh, apa lagi yang mau di-share? Apa ya? Apa lagi? Kalau ada orang-orang tanya mau dibagiin Instagram lu. Kau enggak? Apa tahu mau Jika ditonton sama si itu loh Jack. Kamu apa? Apa? Kasih aja. Pak. Ini sebutin kalau dikasih. Instagramnya Mutias. MUTIYAASS. Tuh, yang mau tanya-tanya soal kerja di Rumania, silakan langsung DM. Jangan DM saya. Tapi kalau yang malu-malu mau DM Dika dulu nggak apa-apa. Gini ya. Bukan sombong atau gimana. Banyak DM yang gak kebales. Emang Dika tuh ngeselin tahu awal-awal gue DM aja tuh kayak Bukan apa. Jadi kamu tuh gue ini soalnya apa ya? Kayaknya lu emang jadi kesini. ibu bego. Yang lain katanya sebenarnya udah gue jelasin dari awal gini. Jadi pertanyaan tuh diulang aja. Di situ gitu aja. Cari daftar soal gimana? Kemudian di situ aja muter-muter aja. Masa lu mesti ngeluarin. Kemarin juga ada 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 anak DM gue nanya beasiswa lah, gue kan kerja, gue TKI di sini, mohon maaf nih bukan kuliah. Akhirnya gue kirim aja si IG-nya si Alvin gitu. Nah, atau kalau mau tanya-tanya tentang beasiswa langsung aja ke Instagramnya ppi.romania. Iya bisa ke situ. Itu di situ dah. Itu adminnya ramah. Dia suka gercep nggak kayak gitu. Bukan gitu. Emang ini sih apa ya? Dia picky banget ya kalau balesin DM. Bukan pikir sih. Gue kalau gak ada waktu. Nggak ada waktu, tapi kalau di DM Dik makan Dik di rumah bocah. Gitu. enggak juga, gak langsung mau juga sih, mikir dulu ini hari ini gue kuliah sama enggak gitu. Oh, udah gak usah kuliah dulu. Soalnya kuliah gue tiap hari. Enggak, jadi kan kalau makan gak tiap hari. Jadi ya udahlah. Iya, kapan lagi? Gak kuliah sehari nggak apa-apa. Jadi kuliah aku tiap hari terus. Jadi lu bolos? Bolos kan ini udah jam berapa ini? Gak apa-apa, lu bolos dapet tuh Tupperware lu gua penuh kan. Aku bela-belain tuh, kalau enggak kan saya sebenarnya salah satu yang terrajin loh di kelas tuh. Hampir tiap hari masuk kelas gitu. Karena disogok dengan makanan, akhirnya saya dulu. Ini pun itu membuat saya memikirkan dulu, berangkat gak ya? Ini juga nih yang saya. Ya. Ayo dong. Ya. Datang. Banyak kan masak banyak. Ya udah akhirnya datang dulu untuk
menghabiskan semua makanan ini biar tidak mubazir. Gitu. Gue malu banget sumpah. Aduh guys, maafin ya. Apalagi ya? Teman-teman gue banyak yang nanya tau Dik. Apa? Iya, beasiswa kan biasanya yang nge-share kan yang beasiswa S1 kan, anak-anak beasiswa S1. Beasiswa S2 tuh gimana? Temen gue kan banyak Sama aja, tapi langsung aja ke IG-nya ppi.romania. Kalau mau tanya tentang beasiswa. Susah nggak tapi proses? Susah gampang sih, sama kayak lu lah. Pakai Pasti. TOEFL nggak sih? Tapi lu kalau S2? Enggak Kewajiban, enggak harus. Enggak. Kewajiban, tapi kalau ada lebih bagus. Lu pakai apa itu? Enggak pakai TOEFL, pakai IELTS. Pakai IELTS. Oh iya itu. Sama aja, tapi cuma ada di bedanya di essay. Apa? Essay buat tesis. Kalau S2. Kalau S1 kan nggak pakai. Tuh aja. Pokoknya kalau tanya-tanya langsung aja ke PPI Romania. Kita udah bikin PPI. Spesial dong buat Apa? buat netizen gue. Apa? Worth it nggak kuliah di sini? To be honest, worth it lah. Kalau lu mau, soalnya nggak cuma nyari kuliahnya doang sih, kan nyari pengalamannya, networking, teman-teman, culture-nya juga, weather, 4 musim, terus semuanya dapat karena di sini. Meskipun apa ya, beasiswanya nggak gede-gede amat sih. Ya lu tau lah sama gaji lu mah dibanding jauh. Saya mah di sini gembel. Makanya tapi dia bikin bisa YouTube. loh, gue salut loh sama anak-anak beasiswa di sini. Bikin YouTube biar di Kalian nonton ya guys, bantu Dika Di subscribe. mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Meskipun masih belum apa namanya? Belum itu apa namanya? Belum apa? YouTube gue belum ini. Oh, belum ada iklannya. Iya, apa itu namanya? Belum ada AdSense. Bukan. Sih? Iya, itu namanya apa? Agak tahu. Tidak tahu nih. Itu balabal ya. Jadi tonton ya guys, bantu Dika mengumpulkan pundi-pundi uang. Apalagi yang mau disemut? Ya itu aja sih, paling kan prosesnya ada secara garis besar. Nanti gue juga bikin YouTube channel kok kapan-kapan kalau gue mood. Ya. Soalnya gue orang tuh pada kayak mood bikin dong kayak YouTube channel. Ya. Jelasin prosesnya, gue tuh males banget. Bahkan orang nge-DM gue males banget. Bener. Makanya saya udah bikin tentang yang beasiswa itu udah ada 3 kayak yang 3 kontenku udah ngebahas tentang beasiswa semua. Nah itu ditonton dari awal sampai akhir pasti gak bakal nanya lagi deh kalau ditonton. Kenapa coba orang nanya? Lu gak diedit sih, mereka kan jadi kayak aduh ini lama banget proses ngomong kayak gitu. Nah makanya kalau mau tuh nikmatin prosesnya itu. Iya, emang gue tonton waktu itu video dia berapa nggak jelas, tapi gue liatin semua. Dinikmatin prosesnya. Gue pengen tahu biaya hidupnya di sini. Nah kayak itu udah di share juga kan. Lengkap sebenarnya. Tapi emang gak diedit aja. Coba ya lo harus sabar gitu untuk menemukan jawaban-jawaban. Nonton dah tuh. Gue udah pernah nonton dan emang bosen guys. Itu dia. Saya tuh orang yang suka menghargai proses gitu. Jadi setiap apapun tuh. Enggak, lu tuh males aja ngeditnya di enggak deh. Lu tuh males aja editnya. Ya udah itu aja sih. Apalagi Mun? Kalau lu worth it gak? Gua jujur ya, ini kalau buat batu loncatan nggak ada salahnya. Tapi kalau untuk nyari uang jangan kesini. Gue tuh selalu dapat bocoran kayak salary teman-teman gue segini itu jauh banget sama gue gitu. Jadi mereka salary teman-teman mana dulu di Indonesia? Di sini nih. Di sini staff yang lain tuh. Oh dibanding lu? Iya, jadi kayak mereka kalau ke orang ke outsider, mereka suka outsider itu kalau kerja tuh ini soalnya apa namanya kerjanya bagus kayak gitu, terus bayarnya nggak butuh mahal kayak gitu. Dan ketika gue mengcompare dengan teman-teman gue dari negara Eropa lain, jauh banget gaji saya gitu. Itu kalau tapi dibandingin orang Indonesia
Ya, masih lebih gede di sini Nah. sih. Cuma maksudnya kalau kalian benar-benar mau nyari uang, jangan kesini gitu. Ini untuk batu loncatan yang mau cari pengalaman. Nah. Gue nggak apa-apa sih, soalnya kayak mereka baik, nggak toksik juga, temen lingkungan kerja tuh nggak toksik sama sekali. Orang-orangnya gimana? Temen-temen gue gak banyak yang nggak bisa bahasa Inggris sih, termasuk partner gue. Jadi kita saling belajar aja, gue belajar Romania gitu. Kadang ngomongnya kayak bahasa isyarat, tau pusing gue awal-awal. Cuma kesini ya kelihatan gitu kayak mereka nih baik sebenarnya gitu, baik-baik. Nggak ada yang toksik, nggak ada yang suka gosip kayak di Indonesia, sikut-sikutan tuh nggak ada di sini. Bener-bener lo ya lo, gue kerjaan kita nih udah dibagi kerja gitu. Enak sih kalau buat batu loncatan, tapi kalau lo emang isi otak lo duit ini bukan tempatnya. Jujur ini bukan, karena biaya hidupnya juga lumayan ya Dik ya di sini. Oke, Di kota. Jakarta lah kayaknya. Iya, Oh, tapi lebih rendah malah ya. iya, cuma di Cluj kan paling tinggi dibanding kota. Dibanding Jakarta gimana? Menurut lo? Ada beberapa hal yang menurut gue lebih murah di sini, Nah. tapi di Jakarta lebih mahal gitu. Ada beberapa yang kayak di sini lebih murah, ada yang lebih mahal. Ya sama aja sih. Patokannya Jakarta berarti kan ya. Jakarta. Soalnya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia pasti sih jauh lebih mahal. Jauh. Tapi kalau dibanding Jakarta ya 11-12 lah. Jakarta kayaknya. Bandung sih 11-12 sih. Gak- Gue dulu kan 3 tahun di Bandung, gue tahu biaya hidupnya kayak apa. Bener. Kalau dibandingin dengan kampung halaman gue, aduh, sini pasti lebih mahal. Memang. Saat sekali makan di kampung gue bisa makan 3 kali. Iya, betul itu. Di sini ayam yang kayak dipack-packin di supermarket aja bisa 60.000 ya, kalau di kursi 50.000 60.000. Mungkin. Dia nggak tahu, dia nggak Saya makan. tidak makan ayam. Dia nggak makan. Tapi sumpah kalau di kursi bisa 60.000. Gitu. Jadi itu aja. Ada lagi Mu yang mau disaring? Ini paling apa sih, gue sering banget kayak ditanya ke teman-temannya di sana ganteng-ganteng, cantik-cantik, banget. Nah ini salah satu poin plus lo kerja di sini, lo bakal bosen liat orang ganteng. Nyari yang jelek, nah itu baru ditanyain. Iya, Ada kalau- yang jeleknya, nah Kalau nanya banyak kok, ya ada yang ganteng gak, ada yang cantik gak, lo pasti ya banyak. Tapi ketika lo nanya ada yang jelek, itu lo bakal mikir kayak yang mana ya? iya. Dika aja dapat Eh. cewek cantik itu kemarin. Ya Dika. Lu udah dapat cowok sini? Mana pernah? Oh, mana ada. lu single nggak? Tinggal. Lu single, available dong. Hmm. Oh, jadi silahkan yang mau ke DM silahkan Instagramnya Mutia MUTIYASS. YAASS. YAASS. Tulis sidik, edit satu gitu ya ampun. Entar. Tuh di description Oh, iya, udah. tulis. Ntar gue share di deskripsi. Jika mah ya ampun cuma masukin tulisan aja, males banget. Gue edit juga nih lama-lama. Ya udah, edit aja. Itu editor gue. Ya udah mungkin itu aja ya. Itu udah 43 menit. Ya udah lumayan lah. Ya ini kalau nggak lo edit kebangetan sih Dik. Siapa orang mau dengerin gue nyerocos 43 Ada menit? pasti. Kita lihat aja. Gian tahu. Aduh. Sejam aja ada, apalagi ini. Gue ngomong bahasa Inggris ada orang Indonesia juga yang nonton. Apalagi ini kok. Ya udahlah, mungkin itu saja. Iya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Dah.